Saya Fadil. Halo, saya Kevin. Tiap langkah adalah pilihan, tapi aku tetap tersesat. Percaya pada tuntunanku sendiri walau tahu arahnya tak tepat. Aku bermain peran, sembunyi di balik rahasia yang aku rayakan. Film ini menceritakan tentang seorang pegawai, Resti, yang mengadukan sahabatnya Kinan. Kinan dicurigai menerima uang dari wajib pajak. Kecurigaan ini disebabkan karena Kinan berubah menjadi hedon. Setelah sebelumnya dinasihati berkali-kali, tetapi sikapnya tak kunjung berhenti. Film ini ingin menegaskan bahwa ada sarana pelaporan yang bisa dilakukan oleh semua pegawai demi terciptanya instansi pemerintahan yang bersih. Film ini juga mengajarkan agar kita tidak takut untuk melaporkan sebuah pelanggaran, walau yang melakukannya adalah teman kita sendiri. Gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya dari kelompok kami terhadap film pendek ini yaitu yang pertama, melakukan evaluasi sistem dan aturan yang memberikan celah terjadinya KKN, yaitu visit dengan wajib pajak, dengan menerapkan aturan yang meminimalisir pertemuan antara wajib pajak dan pegawai di luar kantor. Konsekuensi dari gagasan ini adalah minimnya pertemuan antara wajib pajak dan pegawai sehingga meminimalisir pula adanya hubungan istimewa diantaranya yang dapat menimbulkan KKN. 2. Melakukan pengawasan ketat terhadap gaya hidup pegawai. Konsekuensi dari gagasan ini adalah ASN mengendalikan gaya hidup mewah dan menerapkan pola hidup sederhana dan menjaga kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi. 3. Melaporkan segala bentuk tindakan penyelewengan dan tindakan yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib. Konsekuensi dari gagasan ini adalah ASN saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk tetap menjaga integritas dalam bekerja. Hal ini juga dapat menghimbau seluruh ASN untuk tetap waspada terhadap segala bentuk tindakan pelanggaran integritas. Yang terakhir, memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh pegawai terkait karakteristik gratifikasi, karena ada hadiah yang boleh diterima tapi harus dilaporkan dengan syarat nominal tertentu dan lain-lain. Konsekuensi dari gagasan ini adalah ASN tidak menerima bantuan, sumbangan, atau pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak karena dapat menjadi salah satu indikasi korupsi dan gratifikasi. Dalam film pendek berjudul Clandestine ini, terdapat beberapa penerapan maupun pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak. Yang pertama dari sisi pelanggaran yang dilakukan oleh Kinan. Akuntabel. Pelanggaran nilai akuntabel yang dilakukan oleh Kinan yaitu melakukan tindakan yang tidak berintegritas dengan menerima uang yang tidak seharusnya ia terima dari wajib pajak dan tidak melaporkannya sebagai gratifikasi. Kinan juga kerap berbohong kepada sahabatnya Resti. Kedua, harmonis. Kinan terlihat tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan kerjanya, di mana Kinan sering melakukan perdebatan kecil dan tidak mau mendengarkan nasihat atau saran dari temannya. Kemudian, loyal. Tindakan gratifikasi yang tidak berintegritas yang dilakukan oleh Kinan menciderai nama baik instansi dan kepercayaan publik terhadap ASN ataupun instansi pemerintah. Tindakan ini tidak mencerminkan nilai loyal yang sebenarnya dan seharusnya, yaitu menjadi ASN yang berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebaliknya, Resti rekan kerjanya menunjukkan penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, akuntabel. Resti menunjukkan integritas dan jiwa anti korupsinya serta memperlihatkan profesionalismenya di mana dia dengan berani melaporkan sahabatnya sendiri ke pihak yang berwajib atas kecurigaannya terhadap perilaku sahabatnya sebagaimana yang mestinya harus dilaporkan. Kemudian, harmonis dan kolaboratif. Persahabatan yang dijalin oleh Resti terlihat sangat tulus dan selalu mengingatkan sahabat atau rekan kerjanya.
Melaporkan sahabatnya juga menunjukkan sikap kolaboratif Resti yang ingin bersama-sama saling mengingatkan dengan sahabatnya untuk kembali ke jalan yang benar dan membangunkan rasa bersalah serta integritas sahabatnya yang telah lama tertidur. Ini bukan menunjukkan bahwa Resti merupakan sahabat yang tidak baik. Justru sebaliknya, ia menjadi penyembuh bagi sahabatnya, bukan pembunuh. Perlu waktu untuk buatku sadar. Kau penyembuh, bukan pembunuh. Kemudian loyal. Pengaduan yang dilakukan oleh Resti dilakukan demi kebaikan instansi, demi menjaga nama baik instansi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansinya. Demi sahabatku, integritasnya, dan instansi ini. Selanjutnya, dampak apa yang terjadi apabila tidak diterapkannya nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak? Yang pertama, apabila tidak diterapkan nilai akuntabel dan loyal. Nilai akuntabel dan loyal sangat penting bagi seorang ASN. ASN yang dibutuhkan oleh bangsa ini ialah ASN yang berintegritas, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan memiliki komitmen terhadap pemerintah, bangsa, dan negara. Jika nilai-nilai ini tidak tertanam dalam diri seorang ASN, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang seperti melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan yang lainnya yang dapat merusak citra dan kepercayaan publik baik terhadap ASN maupun pemerintah. Kemudian, harmonis dan kolaboratif. Di zaman yang menuntut adanya kolaborasi ini, tentunya perlu diimbangi dengan hubungan yang harmonis. Tidak diterapkan nilai-nilai ini dapat merusak relasi, baik secara internal antar teman atau rekan kerja, maupun secara eksternal dengan wajib pajak ataupun terhadap kepercayaan publik.